Pernahkah Anda membayangkan dari mana asal mula kehidupan kota yang kita kenal sekarang? Sekitar 6.000 tahun yang lalu, di sebuah wilayah yang disebut Mesopotamia, sekelompok orang luar biasa menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka tidak hanya bertahan hidup, tetapi mereka membangun gedung-gedung tinggi, menciptakan sistem tulisan, dan mengatur masyarakat dalam skala besar. Bangsa Sumeria bukanlah sekedar petani, mereka adalah arsitek pertama dari peradaban manusia yang kompleks. Mari kita kembali ke tahun 4000 sebelum Masehi untuk melihat bagaimana keajaiban sejarah ini dimulai. Halo semuanya, selamat datang di perjalanan waktu kita hari ini. Dalam video kali ini, kita akan membahas secara mendalam tentang bangsa Sumeria dan bagaimana mereka membangun kota-kota pertama di dunia. Anda akan belajar tentang penemuan mereka yang mengubah dunia, struktur sosial mereka yang rumit, dan warisan yang mereka tinggalkan bagi kita. Pastikan Anda menyimak sampai akhir karena ada banyak fakta mengejutkan yang mungkin belum pernah Anda dengar di bangku sekolah. Mari kita mulai penjelajahan sejarah ini bersama-sama. Mesopotamia, yang berarti tanah di antara dua sungai, adalah tempat kelahiran peradaban ini. Terletak di antara sungai Tigris dan sungai Efrat, wilayah ini menawarkan tanah yang sangat subur di tengah gurun yang gersang. Namun, tanah ini tidak memberikan kemudahan begitu saja kepada penduduknya. Banjir yang tidak terduga dan kekeringan yang panjang memaksa bangsa Sumeria untuk berpikir keras agar bisa bertahan hidup. Tantangan alam inilah yang justru memicu inovasi besar dalam sejarah manusia, memaksa mereka untuk bekerja sama secara kolektif. Kunci utama keberhasilan mereka adalah penguasaan atas air. Bangsa Sumeria adalah pionir dalam teknik irigasi yang sangat canggih pada zamannya. Mereka membangun kanal-kanal panjang, waduk, dan tanggul untuk mengalirkan air sungai langsung ke ladang-ladang mereka. Dengan sistem ini, mereka mampu memproduksi surplus makanan yang sangat besar, melampaui kebutuhan dasar keluarga mereka sendiri. Surplus makanan inilah yang memungkinkan sebagian orang untuk berhenti bertani dan mulai mengejar profesi lain, seperti pengrajin, pedagang, dan pemimpin. Sekitar tahun 4000 SM, permukiman kecil mulai berkembang menjadi kota-kota yang sesungguhnya. Eridu sering dianggap sebagai kota tertua di dunia menurut mitologi Sumeria sendiri. Di kota ini, struktur sosial mulai terbentuk dengan jelas dan pusat-pusat keagamaan mulai didirikan. Kota bukan lagi sekadar tempat tinggal, melainkan simbol kekuatan dan keteraturan manusia atas alam liar. Eridu menjadi model bagi kota-kota besar lainnya yang akan segera muncul di seluruh dataran selatan Mesopotamia yang luas ini. Setelah Eridu, muncullah kota Uruk yang legendaris, yang pada puncaknya dihuni oleh puluhan ribu orang. Uruk adalah metropolis pertama di dunia, dengan tembok kota yang kokoh dan jalan-jalan yang teratur. Kehidupan di Uruk sangat sibuk, dipenuhi dengan aktivitas perdagangan dan administrasi yang sangat kompleks. Di sini, kita melihat transisi dari masyarakat suku menjadi masyarakat urban yang heterogen. Uruk membuktikan bahwa manusia bisa hidup berdampingan dalam jumlah besar jika ada sistem hukum dan organisasi yang baik. Arsitektur Sumeria adalah bukti kecerdasan mereka dalam memanfaatkan sumber daya terbatas. Karena batu dan kayu sangat jarang ditemukan di wilayah tersebut, mereka menggunakan lumpur sungai untuk membuat batu bata. Batu bata lumpur ini dikeringkan di bawah sinar matahari atau dibakar dalam tungku untuk membuatnya lebih kuat. Dengan material sederhana ini, mereka mampu membangun rumah, istana, dan kuil-kuil megah yang mampu bertahan selama berabad-abad. Teknik pembuatan batu bata ini adalah standar konstruksi yang mereka wariskan ke peradaban-peradaban berikutnya. Puncak dari arsitektur mereka adalah zigurat, sebuah kuil berbentuk piramida berundak yang menjulang tinggi ke langit. Zigurat bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat administrasi dan gudang penyimpanan hasil panen. Bangsa Sumeria percaya bahwa dewa-dewa mereka tinggal di puncak zigurat, sehingga bangunan ini dibuat setinggi mungkin agar lebih dekat dengan langit. Setiap kota besar memiliki zigurat utamanya sendiri yang didedikasikan untuk dewa pelindung kota tersebut. Keberadaan zigurat mendominasi cakrawala kota dan menjadi pusat identitas bagi penduduknya. Namun, tantangan terbesar dari masyarakat yang besar adalah komunikasi dan pencatatan. Untuk mengelola surplus panen dan pajak, bangsa Sumeria menciptakan salah satu penemuan paling penting dalam sejarah manusia, tulisan. Awalnya, tulisan ini berbentuk gambar-gambar sederhana atau piktograf yang mewakili benda-benda nyata. Namun, seiring berjalannya waktu, simbol-simbol ini berevolusi menjadi bentuk-bentuk abstrak yang kita kenal sebagai cuneiform atau tulisan paku.
Dengan tulisan, manusia kini bisa menyimpan informasi melampaui batas ingatan manusia dan waktu. Tulisan paku digunakan untuk segala hal, mulai dari catatan perdagangan hingga teks religius dan hukum. Para juru tulis atau scribe menjadi kelas sosial yang sangat dihormati karena keahlian mereka yang langka. Mereka belajar bertahun-tahun di sekolah khusus yang disebut Eduba untuk menguasai ratusan tanda tulisan paku yang rumit. Berkat ribuan lempengan tanah liat yang ditemukan oleh para arkeolog, kita hari ini bisa membaca pikiran, keluhan, dan harapan orang-orang yang hidup 5.000 tahun yang lalu. Tulisan adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan masa lalu mereka. Sistem pemerintahan Sumeria juga sangat maju, di mana setiap kota berfungsi sebagai negara kota yang mandiri. Pada awalnya, kota-kota ini dipimpin oleh para imam atau pendeta. Namun, seiring dengan meningkatnya bersaingan antar kota, kepemimpinan beralih ke tangan para raja yang disebut Lugal. Lugal memiliki kekuasaan absolut untuk memimpin tentara, menegakkan hukum, dan memastikan sistem irigasi tetap berjalan. Hubungan antara kota-kota ini seringkali diwarnai oleh kerjasama perdagangan, namun tak jarang pula berujung pada peperangan memperebutkan wilayah subur. Berbicara tentang peperangan, bangsa Sumeria juga merupakan inovator dalam teknologi militer. Mereka adalah salah satu yang pertama menggunakan roda untuk keperluan transportasi dan militer. Kereta perang sederhana yang ditarik oleh keledai liar memberikan keunggulan besar di medan pertempuran yang datar. Selain itu, mereka menciptakan formasi militer yang terorganisir, di mana prajurit menggunakan tombak dan perisai tembaga. Penemuan roda ini nantinya tidak hanya mengubah cara berperang, tetapi juga merevolusi perdagangan dan transportasi barang jarak jauh di seluruh dunia. Sistem matematika Sumeria adalah warisan lain yang masih kita gunakan setiap hari tanpa kita sadari. Mereka menggunakan sistem bilangan seksagesimal, yaitu sistem berbasis angka 60. Inilah alasan mengapa 1 jam memiliki 60 menit, 1 menit memiliki 60 detik, dan 1 lingkaran memiliki 360 derajat. Mereka sangat mahir dalam geometri dan aritmatika untuk menghitung luas tanah dan volume bangunan. Kecerdasan matematis ini memungkinkan mereka membangun struktur yang presisi dan memprediksi pergerakan benda-benda langit dengan akurasi yang mengejutkan. Astronot kuno? Tidak juga, tapi mereka adalah pengamat bintang yang sangat tekun. Bangsa Sumeria mencatat posisi planet dan bintang-bintang di langit malam dengan sangat teliti. Mereka membagi langit menjadi rasi bintang dan menciptakan kalender lunar untuk mengatur waktu tanam dan perayaan keagamaan. Bagi mereka, langit adalah peta kehendak dewa yang harus dibaca dengan hati-hati. Observasi astronomi mereka menjadi fondasi bagi ilmu astronomi Babilonia dan Yunani di kemudian hari, membuktikan bahwa mereka adalah ilmuwan pertama di dunia. Dalam hal agama, bangsa Sumeria memiliki panteon dewa yang sangat kaya dan kompleks. Setiap aspek alam memiliki dewa pelindungnya sendiri, seperti Enlil, dewa udara, Enki, dewa air dan kebijaksanaan, serta Inanna, dewi cinta dan perang. Mereka percaya bahwa manusia diciptakan hanya untuk melayani para dewa dan memastikan mereka tetap senang. Jika dewa marah, mereka akan mengirimkan banjir atau penyakit, sehingga upacara pengorbanan dan doa di kuil menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari setiap warga Sumeria, dari raja hingga petani. Struktur sosial di kota-kota Sumeria sangat berjenjang namun teratur. Di puncak hierarki adalah raja dan keluarganya, diikuti oleh para bangsawan dan pendeta tinggi. Di bawah mereka adalah kelas menengah yang terdiri dari juru tulis, pedagang, dan pengrajin terampil. Sebagian besar penduduk adalah petani dan buruh yang bekerja di ladang-ladang milik kuil atau istana. Meskipun ada perbudakan, status sosial tidak selalu kaku, dan beberapa orang bisa meningkatkan posisi mereka melalui layanan kepada negara atau kesuksesan dalam perdagangan internasional. Perdagangan adalah urat nadi ekonomi Sumeria. Karena wilayah mereka kekurangan bahan mentah seperti logam, batu mulia, dan kayu berkualitas, mereka menjalin hubungan dagang hingga ke India dan Mesir. Mereka menukarkan surplus gandum dan tekstil wol mereka dengan tembaga, perak, dan emas. Kapal-kapal Sumeria mengarungi Teluk Persia, membawa barang-barang mewah yang memperkaya kota-kota mereka. Aktivitas perdagangan ini mendorong terciptanya sistem kontrak, timbangan standar, dan segel silinder yang berfungsi sebagai tanda tangan pribadi untuk mengesahkan dokumen. Seni dan kerajinan tangan Sumeria menunjukkan tingkat estetika yang sangat tinggi. Mereka menciptakan perhiasan emas yang rumit, patung-patung batu yang ekspresif,
dan instrumen musik seperti harpa. Segel silinder mereka yang digunakan untuk mencap tanah liat menampilkan ukiran mikroskopis yang menceritakan mitos dan kehidupan sehari-hari. Keindahan karya seni mereka bukan hanya untuk dekorasi, tetapi juga sebagai simbol status dan pengabdian religius. Setiap detail dalam karya seni mereka mencerminkan pandangan dunia mereka yang melihat harmoni antara manusia, alam, dan dewa. Jangan lupakan sastra mereka yang luar biasa. Bangsa Sumeria menulis Epic of Gilgamesh, salah satu karya sastra tertua di dunia yang masih bisa kita baca hari ini. Kisah tentang Raja Uruk yang mencari keabadian ini membahas tema-tema universal seperti persahabatan, ketakutan akan kematian, dan makna hidup. Melalui puisi dan himne mereka, kita bisa merasakan emosi mendalam dari sebuah bangsa yang hidup ribuan tahun lalu. Sastra mereka membuktikan bahwa meskipun teknologi telah berubah, sifat dasar dan pencarian spiritual manusia tetaplah sama. Kehidupan sehari-hari di Sumeria juga cukup menarik untuk disimak. Mereka sangat menyukai bir yang mereka buat dari fermentasi jelai atau barley. Bir dianggap sebagai minuman sehat dan bahkan digunakan sebagai bagian dari upah para pekerja. Mereka makan roti, bawang bombay, kacang-kacangan, dan ikan dari sungai. Rumah-rumah mereka, meski terbuat dari lumpur, dirancang untuk tetap sejuk di tengah panasnya matahari Mesopotamia yang menyengat. Keluarga sangat penting, dan hukum Sumeria memberikan perlindungan tertentu bagi hak-hak perempuan dan anak-anak di dalam rumah tangga. Sumeria juga merupakan tempat di mana hukum pertama kali dikodifikasikan. Jauh sebelum Hammurabi, ada kode Ur-Nammu yang menetapkan aturan-aturan adil bagi masyarakat. Alih-alih hanya mengandalkan balas dendam, hukum Sumeria seringkali menggunakan denda uang sebagai hukuman bagi pelanggaran. Ini menunjukkan tingkat peradaban yang sangat maju dalam hal keadilan sosial. Mereka berusaha menciptakan keteraturan di tengah kekacauan, memastikan bahwa yang kuat tidak semena-mena terhadap yang lemah. Keadilan adalah pilar penting yang menjaga stabilitas kota-kota besar mereka. Namun, peradaban besar ini tidak luput dari masalah lingkungan. Praktik irigasi yang terus-menerus tanpa sistem drainase yang baik menyebabkan penumpukan garam di tanah, sebuah proses yang disebut salinisasi. Seiring waktu, tanah yang dulunya sangat subur mulai kehilangan produktivitasnya, dan hasil panen gandum menurun drastis. Hal ini menyebabkan kelaparan dan melemahkan ketahanan kota-kota Sumeria. Masalah lingkungan ini menjadi pelajaran berharga bagi kita hari ini tentang pentingnya mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, agar peradaban tidak runtuh dari dalam. Kelemahan internal dan persaingan antar kota akhirnya membuat mereka rentan terhadap serangan luar. Sekitar tahun 2334 sebelum Masehi, Sargon dari Akkad menaklukkan kota-kota Sumeria dan menyatukannya di bawah kekaisaran pertama di dunia. Meskipun bangsa Akkad mengambil alih kekuasaan politik, mereka sangat mengagumi budaya Sumeria. Mereka mengadopsi tulisan paku, dewa-dewa, dan teknologi Sumeria, sehingga warisan Sumeria tetap hidup meskipun secara politik mereka telah dikalahkan. Ini adalah bukti betapa kuatnya pengaruh kebudayaan yang telah mereka bangun selama ribuan tahun. Setelah masa Akkad, sempat terjadi kebangkitan kembali budaya Sumeria yang dikenal sebagai Renaissance Sumeria di bawah dinasti ketiga Ur. Pada masa ini, Ziggurat Ur yang megah dibangun kembali dan seni sastra mencapai puncaknya. Namun, masa kejayaan ini tidak berlangsung selamanya. Migrasi suku-suku dari luar dan pergeseran aliran sungai akhirnya menyebabkan kota-kota Sumeria perlahan-lahan ditinggalkan. Pasir gurun mulai menutupi bangunan-bangunan megah mereka, menyembunyikan sejarah peradaban pertama ini dari pandangan dunia selama ribuan tahun berikutnya. Selama berabad-abad, keberadaan bangsa Sumeria hampir terlupakan sama sekali. Nama mereka tidak muncul dalam buku-buku sejarah kuno hingga pertengahan abad ke-19. Para arkeolog yang awalnya mencari bukti tentang peradaban Babilonia dan Asyur justru menemukan lempengan-lempengan tanah liat dengan bahasa yang sama sekali berbeda. Penemuan kembali ini mengguncang dunia akademik karena membuktikan adanya peradaban yang jauh lebih tua dari yang pernah dibayangkan sebelumnya. Bangsa Sumeria akhirnya kembali mendapatkan tempatnya yang sah sebagai fajar peradaban. Apa yang bisa kita pelajari dari bangsa Sumeria? Mereka mengajarkan kita bahwa kreativitas manusia tidak terbatas saat dihadapkan pada tantangan. Dari tanah lumpur dan air sungai, mereka menciptakan sistem yang memungkinkan jutaan orang hidup bersama. Mereka memberi kita alat untuk berpikir, menulis, dan berhitung. Tanpa fondasi yang mereka letakkan 6.000 tahun yang lalu, dunia kita saat ini mungkin akan terlihat sangat berbeda.
Mereka adalah bukti nyata bahwa kemajuan dimulai dari keberanian untuk mencoba hal baru dan berorganisasi demi kepentingan bersama. Warisan Sumeria juga mencakup konsep waktu dan tata ruang. Saat Anda melihat jam tangan Anda atau menggunakan peta dengan koordinat derajat, Anda sebenarnya sedang menggunakan teknologi pikiran dari masa kuno ini. Bahkan konsep kota sebagai pusat inovasi dan budaya berawal dari sini. Bangsa Sumeria mungkin telah lama tiada, tetapi DNA peradaban mereka terus mengalir dalam setiap aspek kehidupan modern kita. Mereka adalah nenek moyang intelektual kita yang karyanya melampaui waktu dan batas-batas geografis. Hingga hari ini, penggalian arkeologi di Irak terus memberikan temuan-temuan baru yang memperkaya pemahaman kita tentang bangsa Sumeria. Setiap lempengan tanah liat baru yang diterjemahkan membawa kita lebih dekat untuk memahami kehidupan sehari-hari dan cara berpikir mereka. Meskipun banyak situs bersejarah yang rusak akibat konflik modern, upaya internasional terus dilakukan untuk melindungi warisan dunia yang tak ternilai ini. Mengenal Sumeria adalah cara kita mengenal diri kita sendiri sebagai spesies yang selalu berusaha membangun sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Sebagai penutup, kisah bangsa Sumeria adalah pengingat akan ketangguhan dan kecemerlangan manusia. Di lembah sungai yang sederhana, mereka menyalakan api peradaban yang cahayanya masih menyinari dunia hingga kini. Mereka membuktikan bahwa dengan kerjasama, kecerdasan, dan visi, manusia mampu mengubah lingkungan yang menantang menjadi tempat berkembangnya ilmu pengetahuan dan seni. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk terus berinovasi dan menjaga peradaban yang telah kita bangun dengan susah payah selama ribuan tahun ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda menyukai konten sejarah seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya tentang peradaban kuno. Apa bagian paling mengejutkan bagi Anda dari bangsa Sumeria? Tulis di kolom komentar ya. Bagikan juga video ini ke teman-temanmu agar semakin banyak orang yang tahu tentang asal mula peradaban kita. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Sampai jumpa di perjalanan sejarah berikutnya.